Tiara Az-Zahra duduk di sudut dapur rumahnya yang sederhana. Matahari sore merambat perlahan melalui jendela, menerangi wajahnya yang tampak tenang tapi ada garis lelah yang samar di sana. Di ruang tamu, Zahwa, putri sulungnya yang berusia 15 tahun, tengah serius mengerjakan PR matematika. Tak jauh dari sana, dua adiknya, Raffi dan Laila, sibuk dengan kesibukan masing-masing. Raffi membaca buku cerita dengan penuh antusias. Sementara Laila, yang paling kecil, asyik bermain boneka di kamarnya. 15 tahun pernikahan telah mereka lalui bersama. Bertahun-tahun penuh suka duka, tawa dan air mata, di rumah yang sederhana namun selalu hangat itu, Tiara dan suaminya, Adnan Fauzi, membesarkan 3 anak mereka dengan penuh cinta dan harapan. Dahulu, hidup mereka bisa dibilang biasa-biasa saja. Adnan adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan travel lokal yang penghasilannya cukup untuk mencukupi kebutuhan keluarga kecil mereka. Tiara, di sisi lain, adalah guru taman kanak-kanak yang ceria dan sabar. Mereka bukan pasangan yang suka pamer atau hidup berlebihan. Kebahagiaan mereka terletak pada kebersamaan sederhana. Makan malam bersama di meja makan kayu yang sudah usang, mengantar anak-anak ke sekolah, dan berbagi cerita sebelum tidur. Namun, seperti semua pasangan, mereka tidak luput dari ujian. Setahun yang lalu, hidup mereka berubah drastis. Adnan kehilangan pekerjaannya ketika perusahaan tempatnya bekerja melakukan restrukturisasi besar-besaran. Hari-hari yang penuh kepastian berubah menjadi ketidakpastian dan kekhawatiran. Adnan, yang biasanya penuh semangat, kini menjadi sosok yang lebih pendiam dan sering termenung. Suatu malam, setelah anak-anak tidur, mereka duduk berdua di ruang tamu. Adnan menatap Tiara dengan mata yang berkilat penuh harap dan sedikit kegelisahan. "Tiara, aku merasa kosong. Aku butuh sesuatu yang bisa mengisi hati dan pikiranku. Aku ingin kita berubah, menjadi lebih baik. Aku ingin hijrah, menjalani hidup dengan lebih dekat kepada Allah," ucapnya dengan suara serak. Tiara menatapnya, hatinya bergetar. Meski ragu dan takut dengan perubahan yang akan datang, dia tahu bahwa ini adalah jalan yang harus mereka jalani bersama. Dengan suara lembut, ia menjawab, "Kalau itu yang kau inginkan, aku akan mendampingimu, Adnan." Sejak saat itu, mereka mulai menghadiri kajian agama bersama. Tiara masih ingat betapa gugupnya dia ketika pertama kali melangkahkan kaki ke masjid kecil di dekat rumah, tempat komunitas muslim muda berkumpul untuk belajar dan berdiskusi. Suasana hangat dan penuh semangat menyambut mereka, dan perlahan-lahan Tiara mulai menemukan ketenangan dalam ilmu dan ukhuwah yang baru. Adnan, yang dulu lebih tertutup, kini menjadi lebih aktif bertanya dan berpartisipasi dalam diskusi. Perubahan ini membawa warna baru dalam hubungan mereka. Mereka mulai rajin salat berjamaah di rumah, membaca Al-Quran bersama anak-anak, dan mengajarkan nilai-nilai agama yang mereka pelajari. Lingkungan sekitar mulai mengenal mereka sebagai pasangan inspiratif. Tiara aktif mengadakan kelas tahsin kecil-kecilan untuk para ibu rumah tangga di lingkungan mereka, sementara Adnan dipercaya menjadi ketua kelompok kajian khusus laki-laki. Keduanya merasa bangga sekaligus terbeban oleh harapan yang dipikul. Namun, di balik semua perubahan itu, Tiara mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam cara Adnan berbicara dan bersikap. Dulu, suaminya penuh kehangatan dan kelembutan. Namun kini ia lebih sering berbicara dengan nada tegas, bahkan kadang kaku. Adnan lebih banyak memberi nasihat dan perintah dibandingkan dengan sebelumnya yang selalu penuh perhatian dan sentuhan kasih sayang. "Kenapa kamu jadi seperti ini, Adnan?" bisik Tiara dalam hati. Namun dia tidak berani mengungkapkan perasaan itu, karena merasa ini adalah bagian dari proses perubahan yang harus mereka jalani. Anak-anak pun mulai merasakan perubahan itu. Zahwa yang mulai memasuki masa remaja semakin aktif bertanya tentang kehidupan dan agama. Kadang dia memperhatikan ayahnya dengan tatapan ingin tahu dan penuh pertanyaan yang tak terucap. Raffi dan Laila juga mengikuti jejak kakaknya dalam belajar agama, namun dengan cara yang lebih polos dan sederhana. Suatu hari, di tengah kesibukan mengurus rumah dan anak-anak, Tiara mendengar dari tetangga tentang bagaimana pasangan mereka sering menjadi contoh di pengajian dan acara komunitas. Ada rasa bangga, tapi juga tekanan yang semakin berat untuk selalu tampil sempurna. Adnan pun makin sibuk. Ia mulai sering mengikuti mentoring khusus untuk para suami, pelatihan dakwah, dan berbagai program pengembangan diri dalam komunitasnya. Tiara menyadari suaminya sering pulang larut malam dan kadang tanpa kabar jelas. Pada suatu malam yang sunyi,
Tiara duduk sendiri di ruang tamu yang remang. Ia memandang kosong keluar jendela, merenungi perjalanan hijrah yang mereka jalani bersama. Hatinya bertanya-tanya apakah perubahan ini akan menguatkan cinta mereka atau justru mulai mengikis kehangatan yang dulu begitu melekat di antara mereka. Semoga ini jalan yang membawa kita ke kebaikan, gumamnya lirih. Namun dalam benaknya, ada bayang-bayang ketidakpastian yang mulai merayap, sebuah rasa takut yang belum bisa ia ungkapkan. Tiara menatap kosong keluar jendela kamar tidur mereka, saat Adnan berdiri di ujung ruangan, sibuk membaca sebuah buku tafsir. Suara Adnan yang biasanya hangat kini lebih kaku dan penuh penekanan. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya kini terasa seperti pelajaran agama yang harus dipatuhi, bukan lagi ungkapan kasih sayang yang dulu selalu membuat Tiara merasa dicintai. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Tiara memberanikan diri memecah keheningan. Adnan, aku merasa jarak di antara kita semakin besar. Suaranya bergetar, penuh harap. Tapi Adnan hanya mengangguk pelan, lalu berkata, itu karena aku ingin kita menjadi lebih baik, Tiara. Lebih dekat dengan Allah. Kadang, kasih sayang itu harus disampaikan dengan tegas agar tidak salah jalan. Tiara menghela napas panjang. Ia mengerti niat suaminya. Tapi hatinya merindukan sentuhan lembut yang dulu selalu menghangatkannya. Begitulah hari-hari Tiara sejak beberapa bulan terakhir. Bahasa cinta yang biasa mereka ucapkan satu sama lain berubah menjadi nasihat, koreksi, dan pengingat agama yang tegas. Adnan sering mengoreksi cara Tiara berbusana, mengingatkan anak-anak untuk lebih rajin ibadah, dan mengajaknya berdiskusi tentang sunnah-sunnah yang harus dipatuhi. Tiara mencoba sabar dan menganggap semua ini bagian dari perjalanan hijrah suaminya. Ia sering curhat pada sahabatnya, Lila, lewat pesan singkat atau telepon di sela kesibukan rumah tangga. Kadang aku merasa rindu pada Adnan yang dulu, ucap Tiara pada suatu malam. Sekarang, hampir tidak ada lagi kata-kata manis atau perhatian kecil. Yang ada hanya nasihat terus-menerus. Aku takut hubungan kita jadi seperti guru dan murid, bukan suami istri. Lila dengan sabar mendengarkan. Mungkin ini prosesnya. Dia sedang mendalami imannya. Mungkin dia pikir dengan tegas bisa membuat keluarga kita lebih baik. Tiara mengangguk, berusaha meyakinkan diri sendiri. Iya, aku harus sabar. Ini demi kebaikan kita semua. Namun, bukan hanya Tiara yang merasakan perubahan itu. Zahwa, putri sulung mereka, mulai peka dengan atmosfer di rumah. Gadis remaja itu merasakan jarak yang tumbuh antara orang tuanya. Ia memperhatikan bagaimana ayahnya yang dulu selalu hangat dan lemah lembut kini berubah menjadi sosok yang sering tegas bahkan keras dalam berbicara. Suatu sore, Zahwa duduk di bangku taman depan rumah bersama teman dekatnya, Rani. Dengan suara pelan ia bercerita, aku kangen ayah yang dulu. Sekarang ayah lebih sering marah dan mengoreksi kami terus. Aku jadi takut kalau salah ngomong atau salah bertindak. Rani mencoba menghibur. Mungkin ayah lagi belajar. Zah? Coba kamu sabar ya. Zahwa mengangguk, tapi hatinya masih berat. Ia merasa kehilangan sosok ayah yang dulu penuh kasih dan perhatian. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang hampir sama. Adnan semakin aktif di luar rumah, mengikuti kajian dan mentoring khusus laki-laki. Tiara sibuk mengurus rumah dan anak-anak, mencoba menjaga agar keluarga tetap harmonis meski di dalam hatinya ada perasaan sepi yang sulit diungkapkan. Suatu malam, saat anak-anak sudah tidur, Tiara duduk bersama Lila di ruang tamu. Ia mulai membuka lebih dalam perasaannya. Aku merasa kita seperti berjalan di jalan yang berbeda. Lil, aku ingin kita saling menguatkan, bukan saling mengoreksi. Lila menggenggam tangan Tiara. Jangan takut, Mungkin ini cuma fase. Kamu dan Adnan sudah kuat, kamu pasti bisa melewati ini. Tiara tersenyum tipis. Ia tahu perjalanan hijrah ini bukan cuma soal ibadah, tapi juga ujian untuk menjaga hati agar tetap saling mencintai. Malam itu suasana di ruang makan terasa berbeda dari biasanya. Adnan duduk di ujung meja, menatap piringnya dengan mata yang seolah memendam sesuatu. Tiara mengaduk nasi dengan pelan, mencoba menciptakan suasana yang biasa saja untuk anak-anak yang sedang asyik makan. Namun, Adnan memecah keheningan dengan suara yang tenang tapi tegas. Tiara, aku ingin bicara tentang sesuatu yang penting, katanya. Tiara menoleh, hatinya tiba-tiba berdebar. Apa itu, Adnan? Adnan menarik napas panjang,
lalu mengungkapkan sesuatu yang membuat darah Tiara seolah membeku di pembuluh nadinya. Aku berpikir tentang poligami. Aku merasa ini jalan terbaik untuk menyelamatkan Ahwat yang mungkin membutuhkan perlindungan. Kata-kata itu menggantung di udara, berat dan menusuk. Tiara terdiam, matanya membulat, tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Apa maksudmu? Suara Tiara bergetar, sulit disembunyikan rasa terkejut dan sakit hati. Adnan menatapnya, suara tetap tenang. Istri yang syalihah tidak akan banyak bertanya. Mereka akan mengerti dan taat. Ini bukan soal persaingan, tapi tanggung jawab yang harus dijalankan. Di seberang meja, Zahwa, yang sejak tadi mendengar pembicaraan itu dengan seksama, tiba-tiba berdiri. Kenapa ibu tidak bicara? Kenapa ibu diam saja? Suaranya meninggi, penuh emosi. Tiara terpaku, tidak sanggup menjawab. Matanya membasah. Tetapi ia memilih tetap diam, menelan segala rasa sakit itu dalam hati. Adnan mengalihkan pandangannya ke Zahwa, mencoba menenangkan. Zahwa, ini bukan soal ibu diam, tapi soal mengerti bahwa ini jalan yang benar. Zahwa membantah dengan suara tajam, aku tidak mengerti kenapa ibu harus diam dan menerima semuanya. Aku tidak ingin ibu sedih seperti ini. Raffi dan Laila yang duduk di sudut meja hanya bisa terpaku, menyaksikan suasana yang semakin tegang. Setelah makan malam itu, keheningan menyelimuti rumah mereka. Tiara duduk termenung di ruang tamu, pikiran dan hatinya berputar liar. Adnan mulai sering menghilang, dengan alasan kegiatan dakwah yang harus diikutinya. Tiara mencoba mengerti, tapi ia semakin merasa terasing dalam rumahnya sendiri. Beberapa malam kemudian, saat Tiara sedang menyiapkan teh di dapur, ia memikirkan bagaimana ia harus bersikap. Rasa sakit dan kebingungan bercampur dengan kesadaran bahwa ia harus sabar demi anak-anak dan keluarga. Tiara ingat saat ia curhat ke sahabatnya, Lila, tentang perubahan Adnan yang semakin menjauh dan ketegasan yang terasa seperti tembok yang sulit ditembus. Lila menyemangatinya agar terus bersabar dan berusaha menguatkan keluarga. Namun, setiap kali Adnan pulang larut malam atau tidak memberi kabar, hati Tiara semakin resah. Zahwa yang mulai memasuki masa remaja semakin peka terhadap perubahan ayahnya. Suatu sore, Zahwa menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Bu, aku takut kita kehilangan ayah, katanya pelan. Tiara memeluk Zahwa erat, berusaha menguatkan dirinya dan anak-anak. Kita harus tetap kuat. Nah, ini ujian kita bersama. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang semakin berat. Tiara berusaha menjaga agar anak-anak tetap bahagia, meski hatinya berperang dengan rasa kecewa dan ketidakpastian. Adnan, di sisi lain, semakin tenggelam dalam aktivitasnya. Kajian dan mentoring dakwah menjadi dunia yang sulit untuk ditembus Tiara. Malam-malam sepi menjadi saksi betapa bahasa cinta mereka berubah menjadi jarak dan kesunyian. Tiara berdoa agar suatu saat hati Adnan kembali padanya. Seperti dulu ketika cinta dan perhatian masih menjadi bahasa sehari-hari mereka. Tiara menyeka keringat di keningnya dengan ujung kerudung. Sudah hampir 1 jam ia menyapu dan mengepel rumah, berusaha menyibukkan diri agar pikirannya tak terus-terusan melayang ke malam sebelumnya malam ketika Adnan pulang nyaris tengah malam. Tanpa banyak bicara, hanya menaruh tasnya dan langsung menuju kamar mandi untuk wudhu. Pagi ini, rumah terasa lengang. Anak-anak sudah berangkat sekolah. Zahwa bahkan nyaris tak berkata apa-apa saat pamit, hanya memeluk Tiara lebih erat dari biasanya. Tiara duduk di ruang tamu, memeriksa ponsel Adnan yang tergeletak di atas meja. Ponsel itu terbuka, layarnya menyala. Notifikasi dari sebuah grup kajian muncul di bagian atas layar. Biasanya, Tiara tidak pernah tertarik atau bahkan terpikir untuk membuka ponsel suaminya. Tapi entah kenapa, hari itu tangannya bergerak sendiri. Mungkin karena perasaan asing yang terus tumbuh di dalam hatinya. Atau karena perubahan sikap Adnan yang semakin sulit dimengerti. Ia mengetuk layar dan membuka grup kajian itu. Matanya langsung tertumbuk pada sebuah percakapan yang membuat jantungnya berdegup kencang. Mutia memang luar biasa. Insya Allah, calon istri keduaku ini akan jadi partner dakwah yang kuat. Alhamdulillah, Bang. Mutia orang baik. Sudah siap mendampingi antum kapanpun. Tinggal menunggu waktu yang tepat. Aku sudah bicarakan dengan istri pertama, walau belum sepenuhnya menerima. Tiara menahan napas. Tangan kirinya gemetar memegang ponsel,
Sementara matanya terus menelusuri nama yang beberapa kali disebut dalam percakapan itu. Muthia Anjani. Nama yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Tapi kini, nama itu seperti belati yang menusuk jantungnya dalam-dalam. Tiara merasa seolah seluruh dunia berhenti berputar sesaat. Ia meletakkan ponsel itu perlahan, berusaha mengatur napasnya yang tersengal. Dalam pikirannya, semua kenangan bersama Adnan kembali berkelebat perjuangan bersama dari nol. Masa-masa sulit saat Adnan kehilangan pekerjaan, momen-momen hijrah yang mereka jalani berdua dengan harapan bisa menjadi keluarga yang lebih baik di mata Allah. Kini semua itu seperti berubah arah. Saat Adnan pulang siang itu, Tiara tidak menunggu lama. Ia menatap suaminya lurus-lurus begitu pintu rumah ditutup. "Siapa Muthia?" tanyanya lirih, tapi tegas. Adnan terdiam. Ia tidak terlihat kaget. Seolah sudah siap jika pertanyaan itu akhirnya muncul. Dia bagian dari jamaah kajian. Perempuan baik. Latar belakangnya kuat. "Aku melihat potensi besar dalam dirinya," jawab Adnan, tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja ketahuan merencanakan pernikahan kedua. Tiara menatapnya, matanya mulai memerah. "Jadi kamu memang serius? Kamu sebut dia calon istrimu di grup kajian?" "Aku tidak menyembunyikan apapun, Tiara. Bukankah itu lebih baik? Aku jujur. Aku hanya menyampaikan. Dalam Islam, aku tidak butuh izinmu. Cukup memberitahu." Kata-kata itu menghantam seperti palu godam. Tiara merasa dirinya diposisikan sebagai penonton yang tidak penting dalam cerita rumah tangganya sendiri. "Kamu pikir aku ini apa, Adnan?" Suaranya mulai meninggi, tubuhnya gemetar karena marah dan sedih yang tumpah ruah jadi satu. "Kita sudah 15 tahun menikah. Aku dampingi kamu dari tidak punya apa-apa sampai sekarang. Lalu kamu bicara soal perempuan lain, dan menyuruhku diam? Karena katanya aku istri Syalihah." Adnan tidak menjawab. Ia hanya memalingkan wajah, seperti lelah untuk membahas hal yang menurutnya sudah menjadi keputusan agama. Dari balik tangga, suara langkah pelan terdengar. Zahwa berdiri di sana, wajahnya tegang. "Jadi benar, ayah mau menikah lagi?" tanyanya dengan suara nyaris berbisik. Adnan memandang anak sulungnya, mencoba mengatur nada suaranya agar terdengar netral. "Ayah melakukan ini bukan karena tidak sayang keluarga, tapi karena kewajiban dakwah." Zahwa menggeleng pelan. "Jangan pakai dakwah untuk menyakiti ibu." Tiara menahan tangis. Zahwa turun dan duduk di sampingnya, menggenggam tangan ibunya erat-erat. Kalau dakwah berarti harus menyakiti orang lain, Zahwa nggak mau ikut dakwah model begitu, yah. Adnan terdiam. Tidak ada yang bicara setelah itu. Hanya suara jam dinding yang terdengar, berdetak pelan seolah menghitung waktu menuju kehancuran yang lambat tapi pasti. Malam itu, Tiara duduk di kamar sendirian. Adnan menginap di rumah salah satu temannya. Katanya karena harus menyusun materi untuk acara kajian akhir pekan. Tapi Tiara tidak lagi merasa perlu menanyakan detail. Ia mulai paham bahwa ini bukan sekadar kegiatan dakwah. Ini adalah jarak yang semakin lebar, dan mungkin tak bisa lagi dijembatani dengan doa-doa sabar seperti sebelumnya. Ia membuka catatan hariannya. Halaman pertama ia tulis satu kalimat pendek. "Jika perempuan Syalihah tidak boleh bertanya, maka siapa yang akan melindungi hatinya?" Hari itu mendung menggantung sejak pagi. Udara terasa berat, seakan ikut menahan beban yang lama bersarang di dada Tiara. Sudah 2 hari Adnan tidak pulang. Tidak ada kabar, tidak ada pesan, hanya jeda-jeda panjang yang menyiksa. Tiara menyalakan televisi sekadar untuk membuat rumah terdengar hidup. Padahal yang ia butuhkan hanyalah suara seseorang yang menjelaskan alasan di balik semua ini. Zahwa pulang sekolah lebih cepat dari biasanya. Wajahnya murung, tas diseret lemas tanpa semangat. "Ibu," katanya lirih sambil meletakkan ponsel di meja. Tiara mengangkat wajah. "Kenapa, Nak?" Zahwa tak menjawab. Ia hanya menunjuk layar ponsel. Tiara mengambilnya dan melihat sebuah unggahan foto dari akun salah satu teman komunitas kajian Adnan. Foto itu memperlihatkan Adnan mengenakan baju koko putih dengan peci, berdiri di samping seorang perempuan muda yang mengenakan gaun syar'i berwarna pastel. Mereka tampak tersenyum, dikelilingi beberapa pria dari komunitas yang sama. Di bawah foto, captionnya jelas. "Barakallah, Bang Adnan dan Uhti Muthia. Akad hari ini berjalan lancar.
Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tiara membeku. Ia membaca caption itu berulang-ulang, seakan masih berharap ada kata yang salah, atau hanya editan belaka. Tapi semuanya nyata. Sangat nyata. Lelaki yang dulu pernah mencium keningnya sambil berjanji akan selalu memilihnya, kini berdiri dengan perempuan lain dengan senyum yang tak lagi ia lihat sejak lama. Ia tidak menangis. Tidak langsung. Yang datang lebih dulu justru adalah rasa hampa, seperti tubuhnya ditarik perlahan keluar dari dirinya sendiri. Zahwa duduk di sampingnya. Aku tahu ini menyakitkan, Bu, tapi ibu nggak harus terus diam. Tiara memeluk putrinya, erat, lama. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya, tapi air mata akhirnya jatuh juga, membasahi bahu Zahwa yang sudah mulai gemetar karena menahan isak. Malam itu Tiara mengurung diri di kamar. Setelah anak-anak tidur, ia duduk di meja kecil di sudut ruangan dan mulai menulis. Bukan di ponsel, bukan di laptop, tapi dengan pulpen hitam di atas buku catatan lusuh yang dulu mereka beli bersama, untuk mencatat rencana masa depan keluarga. Namun malam ini, bukan rencana yang ia tulis, melainkan luka. Untuk diriku sendiri yang masih bertahan. Kau telah melihat cinta itu berubah wajah menjadi perintah, lalu menjadi tekanan, lalu menjadi alasan untuk disingkirkan. Kau telah mencoba memahami bahwa agama bisa jadi kendaraan menuju kebaikan. Tapi mengapa dalam perjalanan ini, kau diturunkan dari mobil lalu ditinggal begitu saja? Kau menelan sakit tanpa suara, bahkan ketika luka itu terbuka dan tak juga sembuh. Hari ini, dia menikah. Tanpa restumu, tanpa air matamu, tanpa tanganmu di genggamannya. Dan dia tetap merasa benar. Kau bukan istri yang sempurna, mungkin. Tapi kau adalah perempuan yang setia berdiri ketika dunia runtuh di pundak. Hari ini, izinkan dirimu menangis. Besok, kau harus berdiri lagi. Tapi malam ini, biarkan tubuhmu rapuh. Biarkan hatimu patah. Biarkan tangismu jadi doa terakhir sebelum kau kembali menjadi batu yang kokoh. Tulisan ini bukan surat kepada dia, tapi catatan luka. Untukmu. Untukmu, Tiara. Yang tidak sempurna, tapi tidak layak diabaikan. Tiara menutup buku itu pelan, menyandarkan kepalanya di tepi meja, membiarkan air mata mengalir tanpa suara. Malam bergulir, tapi ia tidak memejamkan mata. Hanya menatap gelap dengan hampa. Pagi harinya, sebelum anak-anak bangun, Tiara mengemasi tas kecil. Ia tidak membawa banyak. Hanya pakaian secukupnya, dompet, dan buku catatannya. Ia meninggalkan secari kertas di meja makan, dengan tulisan singkat. Ibu pergi sebentar. Jangan khawatir. Jaga adik-adik. Zahwa. Ibu butuh tenang. Zahwa menemukannya 2 jam kemudian. Ia langsung menelepon ibunya, tapi tak diangkat. Rasa panik menyelimuti rumah itu, meski Zahwa mencoba tetap kuat di depan adik-adiknya. Sementara itu, Tiara duduk di dalam mobil sahabatnya, Lila, yang memeluknya begitu ia tiba di rumahnya. Kenapa kamu nggak kabarin aku dari kemarin? Tanya Lila sambil mengusap punggung Tiara. Aku takut kalau aku cerita, aku jadi benar-benar sadar kalau semua ini nyata. Tiara tertawa kecil di sela tangisnya. Tawa getir yang hanya muncul ketika luka sudah terlalu dalam untuk disembunyikan. 2 hari di rumah Lila menjadi ruang napas bagi Tiara. Ia tidur lebih banyak, berbicara lebih sedikit. Tapi di malam kedua, ia menatap Lila dan berkata, aku nggak mau hidup seperti ini terus. Aku bukan wanita yang lemah, Lil. Tapi aku lelah dikhianati dan disuruh diam karena dalil. Lila menggenggam tangannya. Kamu boleh lelah. Tapi kamu nggak boleh lupa. Kamu punya pilihan. Tiara menatap langit malam dari balik jendela kamar tamu. Ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa ada ruang untuk dirinya sendiri. Untuk suaranya. Untuk haknya sebagai istri. Dan sebagai manusia. Karena akad tanpa restu itu bukan sekadar pengkhianatan terhadap janji. Tapi pengkhianatan terhadap dirinya yang pernah percaya bahwa cinta dan iman akan saling menjaga. Dan malam itu, Tiara akhirnya memilih untuk tidak lagi membungkam dirinya. Pagi itu udara sedikit lebih hangat. Bukan karena cuaca. Tapi karena tubuh Tiara perlahan mulai membuka kembali ruang untuk dirinya sendiri. Setelah 2 hari di rumah Lila,
Ia kembali ke rumah dengan hati yang lebih lapang, meski luka itu belum juga mengering. Zahwa langsung memeluknya erat, seakan ingin memastikan bahwa ibunya tidak akan pergi lagi. Tiara mengusap kepala putrinya, lalu menatap kedua anak lainnya yang ikut memeluk dari belakang. Mereka tidak bertanya, tidak juga menangis. Seolah mereka mengerti bahwa ada masa di mana diam adalah bentuk cinta yang paling tenang. Selama beberapa hari, Tiara kembali menjalani rutinitas seperti biasa. Memasak, mengantar anak-anak, membereskan rumah. Tapi ada yang berbeda. Matanya tak lagi menunggu jendela terbuka, telinganya tak lagi mencari dering telepon dari Adnan. Ia tidak lagi menunggu penjelasan, atau pembelaan, atau bahkan permintaan maaf. Karena ia tahu, tak ada yang akan datang. Malam-malamnya tidak lagi dihabiskan dengan menangis di dalam kamar, melainkan dengan duduk di depan laptop tua miliknya, membuka catatan lama dari masa-masa ia masih aktif mengajar tahsin untuk ibu-ibu komplek. Dulu ia sempat menjadi guru ngaji untuk anak-anak, tapi berhenti karena kesibukan keluarga dan permintaan Adnan agar lebih fokus di rumah. Tapi sekarang, ia ingin mengajar lagi. Tidak di masjid, tidak di komplek, tapi secara daring dari kamar, dari ruang sempit tempat ia menyembunyikan dirinya selama ini. Ia membuat akun Zoom gratis, lalu mulai menulis pengumuman kecil. Belajar tahsin dari dasar, khusus perempuan. Gratis. Setiap Rabu dan Sabtu malam. DM untuk daftar. Ia menyebarkan pengumuman itu lewat grup WhatsApp ibu-ibu komplek. Tak banyak yang merespons di awal. Tapi Lila, seperti biasa, membantunya menyebarkan ke komunitas lainnya. 2 hari kemudian, sudah ada 18 orang yang mendaftar. Beberapa bahkan dari luar kota. Pertemuan pertama, tangan Tiara gemetar saat memulai. Tapi begitu ia membaca surah Al-Fatihah, suara itu keluar dengan mantap. Ia lupa bahwa ada kekuatan yang tidak bisa diambil dari seorang perempuan hanya karena ia disakiti dan itu adalah ilmu yang ia rawat selama bertahun-tahun dalam kesunyian. Peserta terus bertambah. Dalam sebulan, kelas daringnya memiliki lebih dari 80 anggota. Sebagian ikut rutin, sebagian lainnya hanya hadir sesekali. Tapi Tiara tidak peduli. Ia tidak mengajar untuk diakui. Ia hanya ingin menghidupkan kembali bagian dirinya yang selama ini dimatikan atas nama pengorbanan. Zahwa yang sejak awal memperhatikan diam-diam, merasa bangga pada ibunya. Ia tahu ibunya tidak akan berteriak atau mengumbar kesedihan di media sosial, karena bukan itu cara ibunya berjuang. Tapi Zahwa tidak bisa tinggal diam. Ia membuat akun Instagram anonim, hanya dengan satu tujuan, menyuarakan kisah ibunya tanpa menyebut nama. Akun itu ia beri nama Hijrah yang Luka. Zahwa menulis narasi-narasi pendek tentang seorang istri yang setia menemani suami dalam proses hijrah, tapi kemudian ditinggalkan begitu saja karena alasan agama. Ia menulis bagaimana agama bisa digunakan sebagai alat untuk membungkam, bukan membimbing. Ia menulis dari sudut pandang anak, melihat ibunya yang diam tapi kuat, yang terluka tapi tak pernah balas melukai. Akun itu lambat laun mulai viral. Beberapa konten dibagikan oleh akun-akun besar yang fokus pada isu perempuan dan keluarga. Komentar-komentar berdatangan, mayoritas memberikan dukungan. Ada pula yang mengirim pesan pribadi, mengaku pernah mengalami hal serupa. Zahwa tidak pernah menyebut nama ibunya, tidak juga ayahnya. Tapi mereka yang mengenal cukup dekat bisa menebak. Tiara tahu soal akun itu seminggu kemudian. Zahwa akhirnya mengaku, "Maaf, Bu. Aku cuma nggak tahan lihat ibu terus diperlakukan begini tanpa pernah bersuara." Ucapnya pelan saat mereka duduk berdua di ruang keluarga. Tiara diam lama. Lalu ia mengangguk. "Kamu nggak salah, Zahwa. Ibu cuma belum siap bicara. Tapi kamu sudah jadi suara yang ibu pendam lama sekali." Pelukan mereka malam itu adalah pelukan dua perempuan dari dua generasi yang sama-sama terluka, tapi saling menjaga agar tidak hancur sepenuhnya. Adnan mulai merasakan perbedaan itu. Istrinya tidak lagi marah, tidak juga mempertanyakan kepergiannya. Ia pulang kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali dan Tiara tidak bertanya. Tidak menyuguhkan teh, tidak juga bertanya sudah makan atau belum. Tapi Tiara tetap menyambutnya dengan sopan, dengan tenang, dengan jarak yang jelas. Dan justru itu yang membuat Adnan gelisah. Ia menyadari betapa keberadaan Tiara seperti matahari yang selama ini ia abaikan. Rumah yang dulu terasa hangat, kini terasa dingin,
meski Tiara masih ada di dalamnya. Diamnya tidak lagi terasa seperti kelembutan, tapi ketegasan. Ia melihat Tiara duduk mengajar lewat layar laptop, dengan peserta yang ia tahu bukan dari lingkungan sekitar. Ia melihat buku-buku tafsir menumpuk kembali di meja belajar, dan mendengar suara anak-anak yang makin erat dengan ibunya. Namun yang paling membuatnya terganggu adalah, ia tak lagi memiliki kuasa di mata Tiara. Adnan pernah berpikir bahwa seorang istri seharusnya tunduk, diam. Tapi Tiara kini justru tidak tunduk atau marah, dia mengabaikan. Dan itu jauh lebih menyakitkan daripada perlawanan. Mutia juga mulai merasa terganggu. Ia merasa Adnan mulai melamun saat di rumah, tak sepenuhnya hadir. Ia mendengar orang-orang mulai membicarakan akun Instagram tentang istri yang ditinggal atas nama agama. Beberapa temannya bahkan mulai menjaga jarak, khawatir terseret stigma. "Mas, sebenarnya kamu masih cinta sama dia?" tanya Mutia suatu malam saat Adnan baru pulang dari rumah pertama. Adnan tidak menjawab. Ia hanya menatap layar ponsel, lalu mematikan lampunya tanpa berkata sepatah pun. Ia tahu pertanyaan itu tidak akan pernah selesai dijawab. Karena yang ia tinggalkan bukan sekadar perempuan tapi pondasi dari hidupnya yang dulu ia kira akan abadi. Sementara itu, Tiara duduk di kamarnya, menyusun modul tahsin untuk minggu depan. Ia membaca komentar-komentar di akun hijrah yang luka dan membalas beberapa DM dari perempuan yang merasa terwakili. Ia tidak lagi ingin bertanya kenapa semua ini harus terjadi. Ia tidak lagi ingin tahu apakah Adnan masih mencintainya atau tidak. Ia hanya ingin satu hal, hidup sebagai dirinya sendiri, dengan harga diri yang utuh, dan dengan iman yang tidak dipaksa tunduk pada luka. Karena perempuan tidak perlu berteriak untuk didengar. Kadang diamnya cukup untuk menggetarkan dunia. Langit pagi itu mendung. Tiara membuka jendela ruang tamu, membiarkan udara segar masuk, sambil menatap halaman depan yang perlahan ditumbuhi ilalang kecil di sudut pagar. Biasanya Adnan yang akan memotong rumput itu, tapi sudah berbulan-bulan halaman dibiarkan begitu saja. Entah sejak kapan rumah ini mulai terasa asing. Tiara menyiapkan sarapan seperti biasa. Nasi hangat, tempe goreng, telur dadar, dan sambal favorit anak-anak. Suara sendok beradu dengan wajan menjadi satu-satunya yang terdengar pagi itu. Zahwa turun paling awal, duduk dengan buku pelajaran di tangan, sesekali mencuri pandang ke arah ibunya. "Ibu tidur nyenyak tadi malam?" tanya Zahwa perlahan. Tiara tersenyum samar. "Lumayan. Kamu sudah belajar untuk ulangan hari ini?" "Sudah, Bu." Zahwa mengangguk, lalu diam. Ada kalimat lain yang tertahan, tapi ia urungkan. Dua adik Zahwa menyusul turun. Rumah seakan berputar dengan ritme yang sama setiap hari. Tapi jika ada yang memperhatikan lebih dalam, bisa merasakan, rumah ini tidak lagi seperti dulu. Hangat yang dulu menyelimuti, kini berubah menjadi kesunyian yang menekan. Tidak ada lagi tawa bersahutan. Tidak ada lagi suara gitar Adnan di malam hari, tidak ada percakapan panjang di ruang keluarga. Adnan nyaris tak pernah menginap di rumah itu lagi. Sekali dua kali muncul, itu pun seperti orang asing yang hanya singgah untuk mengambil sesuatu. Kadang ia duduk sebentar dengan anak-anak, tapi tak ada satupun yang menyambut hangat. Anak-anak sopan, tentu saja, tapi bukan kasih yang mereka beri melainkan jarak. Adnan mulai merasakannya. Semula ia mengira waktu akan membuat segalanya pulih. Ia pikir, setelah menikah dengan Mutia, semua akan kembali berjalan normal. Tiara akan menerima kenyataan, dan anak-anak akan mengikuti arus. Tapi ternyata tidak. Saat ia datang ke rumah, anak-anak tidak menyambut. Mereka hanya mengangguk, kembali pada buku atau gadget mereka. Tiara tetap melayani dengan sopan, menyediakan minuman atau makanan, tapi tidak bicara banyak. Tidak menatap mata. Tidak bertanya kemana ia pergi, atau kapan akan kembali. Semua itu membuat Adnan merasa seperti tamu yang tidak diharapkan. Di sisi lain, rumah baru bersama Mutia tidak seindah bayangan awal. Seminggu setelah pernikahan mereka, Mutia mulai menunjukkan sisi lain. Ia tak suka jika Adnan terlalu lama bermain ponsel, apalagi saat Adnan terlihat membuka foto anak-anak. Mutia sering bertanya dengan nada cemburu, bahkan pada hal-hal kecil. "Mas, kenapa sih harus terus mikirin rumah pertama? Bukannya aku istrimu juga sekarang?" Adnan hanya diam. Kadang ia menjawab, kadang memilih keluar rumah untuk sekadar berjalan kaki ke warung terdekat.
Ia mulai rindu pada kesunyian yang menenangkan di rumah Tiara. Rindu pada suara Tiara yang lembut. Rindu pada keheningan anak-anak yang penuh makna. Mutia pun mulai gelisah. Ia merasa Adnan tidak sepenuhnya miliknya. Ia mencoba merayu dengan perhatian, tapi seringkali berakhir dengan omelan. Ia menuntut lebih, berharap menjadi pusat dunia Adnan, tapi tak pernah merasa cukup. Mas cuma datang ke sini kalau lagi nggak diterima di rumah lama. Ya? Tanya Mutia suatu malam, nadanya dingin. Adnan menarik napas panjang, tapi tak menjawab. Ia tahu apapun yang ia katakan akan menjadi bahan pertengkaran. Akhirnya, malam itu mereka tidur dalam diam seperti kebanyakan malam lainnya belakangan ini. Sementara itu, Tiara menjalani harinya dengan ketenangan yang perlahan tumbuh. Ia tetap mengajar tahsin secara online. Pesertanya kini makin banyak. Ia bahkan mulai mendapat undangan menjadi pembicara di beberapa komunitas. Tapi ia menolak banyak undangan itu. Bukan karena takut tampil, tapi karena ingin menjaga ritme hidupnya yang baru yang damai, meski sendiri. Ia tidak pernah membicarakan Adnan kepada anak-anak. Tapi Zahwa cukup peka untuk menyadari perubahan ibunya. Ia tahu ibunya masih mencintai ayahnya. Tapi luka itu terlalu dalam untuk dijahit dengan permintaan maaf semata. Malam-malam di rumah diisi dengan keheningan yang nyaman. Mereka makan malam bersama, lalu menonton 1-2 film anak-anak, sebelum akhirnya salat berjamaah dan tidur. Tiara tidak lagi menunggu pesan atau telepon dari Adnan. Ia tidak lagi mengharapkan kepulangan yang penuh air mata. Ia belajar menerima kenyataan bahwa rumah ini tak lagi sama. Zahwa suatu malam berkata, "Bu, nanti kalau aku besar, aku nggak akan tinggal di rumah yang seperti ini. Aku mau rumah yang tenang, yang hangat. Kayak dulu, waktu kita masih sering masak bareng." Tiara tersenyum, menggenggam tangan anaknya. "Kita bisa menciptakan rumah itu lagi, Zahwa. Tapi mungkin bukan bersama orang yang sama," ucap Tiara lembut. Zahwa menatap ibunya. Ia mengerti. Ia belum sepenuhnya siap, tapi ia tahu waktu akan menyembuhkan. Ia percaya ibunya adalah rumah yang sebenarnya. Adnan mulai sering duduk sendiri di ruang tamu rumah barunya. Ia menatap ponselnya, membuka foto-foto lama. Tiara tersenyum memeluk anak-anak. Ia sendiri yang mengambil foto itu. Dalam setiap gambar, ada ketulusan, ada cinta. Dan yang paling membuat dadanya sesak, semua itu kini menjauh darinya. Sore itu, Adnan mencoba menelepon Zahwa. "Halo, Zahwa?" "Iya, Ayah." "Kamu lagi apa?" "Belajar. Ada ulangan minggu depan." "Oke. Semangat ya. Nanti kalau Ayah ke rumah, kamu mau Ayah bawain sesuatu?" "Enggak usah, Yah. Aku nggak butuh apa-apa." "Zahwa. Maaf, aku mau lanjut belajar ya, Ayah. Assalamualaikum." Klik. Adnan memandangi layar ponsel yang kini gelap. Ia memejamkan mata. Dadanya terasa kosong. Ia pernah berpikir bahwa hidup bersama seseorang yang satu visi akan membuat segalanya lebih mudah. Tapi ternyata, mencintai seseorang karena alasan agama saja tidak cukup, jika hatimu sendiri belum selesai dengan cinta lama yang kamu tinggalkan tanpa luka yang kau obati. Dan kini, ia merasa, rumah yang dulu ia tinggalkan, bukan lagi rumah yang bisa ia pulangi kapan saja. Tiara berdiri di depan jendela malam itu, menatap bintang yang mulai muncul satu-satu. Anak-anak sudah tidur. Rumah terasa tenang, jauh dari kegaduhan. Ia tahu, ketenangan ini tidak datang karena semua baik-baik saja. Tapi karena ia sudah berdamai dengan kenyataan. Rumah ini memang tak lagi sama. Tapi ia tahu, rumah sejati tidak dibangun dari dinding dan atap. Rumah sejati adalah hati yang memilih untuk tidak membenci meski dikhianati. Dan itulah yang kini ia bangun, perlahan untuk dirinya, dan untuk anak-anak yang masih setia mencintainya dengan cara mereka sendiri. Hujan turun sejak pagi. Rintiknya tak deras, tapi cukup untuk menimbulkan suara samar di atap seng rumah sahabat Tiara, tempat ia biasa berkunjung untuk menyendiri. Pagi itu, Tiara duduk di sudut ruang belajar Zahwa yang kosong. Sebuah buku catatan terbuka di pangkuannya. Pulpen hitam menari pelan di atas halaman, membentuk huruf-huruf yang rapi, tertata, tapi mengandung amarah yang telah dijinakkan menjadi kata-kata bijak. Tiara menulis tanpa henti.
Setiap kalimat seperti melepaskan beban dari dadanya. Bukan lagi ratapan, bukan sekadar keluh, tapi seruan. Seruan dari hati seorang perempuan yang pernah diam, pernah taat, pernah terluka, dan kini memilih berbicara. Zahwa mengetuk pintu pelan, membawa 2 cangkir teh hangat. "Ibu, istirahat sebentar," ucapnya. Tiara menatap anak sulungnya dengan senyum tipis, lalu menerima 1 cangkir. "Kamu tahu," katanya perlahan, "ada hal-hal yang harus disampaikan, bukan karena ingin didengar, tapi agar orang lain tidak lagi merasa sendirian." Zahwa duduk di samping ibunya, melirik lembaran kertas yang penuh tulisan tangan itu. "Boleh aku baca?" Tiara mengangguk. Zahwa membaca pelan-pelan. Lalu matanya terdiam di paragraf ketiga. Bibirnya mengerucut. Bola matanya basah. "Ibu, ini kuat sekali." Tiara menarik napas panjang. "Surat ini bukan hanya untuk ayahmu, tapi untuk semua laki-laki yang merasa paling tahu tentang syariat, tapi lupa bagaimana cara mencintai." Hari itu juga, Zahwa menghubungi seorang teman yang mengelola kanal podcast bertema dakwah perempuan. Ia menceritakan isi surat itu, meminta izin membacakannya secara anonim. Tim podcast itu, yang mayoritas perempuan, langsung menyetujui. Mereka bahkan menjadwalkan rekaman khusus untuk minggu itu. Prosesnya sederhana. Sebuah ruangan kecil, 1 mikrofon, dan Zahwa yang duduk dengan suara bergetar membaca surat ibunya. Ia memulai dengan suara lirih, tapi makin lama, suaranya menguat, seiring setiap kata yang keluar dari mulutnya. Emosi meledak di bagian akhir, tapi ia tetap tenang. Surat itu selesai dibacakan dalam waktu 15 menit. Podcast itu diunggah ke Spotify, YouTube, dan Instagram. Dalam waktu 2 hari, video potongannya menyebar luas. Judulnya sederhana, 1 surat untuk 2 suami. Dalam waktu 3 hari, klip itu ditonton lebih dari 3 juta kali. Ribuan komentar membanjiri akun podcast tersebut. Beberapa menyebut surat itu sebagai jeritan batin para istri yang selama ini dibungkam atas nama agama. Tapi sebagian lain menghujat keras. Menuduh surat itu sebagai bentuk pembangkangan terhadap syariat. Menganggap isinya adalah bisikan feminisme barat. Adnan tidak langsung tahu tentang podcast itu. Ia baru mengetahui setelah Muthia, dengan wajah masam, melemparkan ponselnya ke sofa. "Hebat ya, keluarga pertamamu. Sekarang bikin drama kemana-mana," katanya dengan nada menyengat. Adnan menatap layar ponsel. Video itu sudah diputar otomatis. Wajah Zahwa muncul sebentar, lalu digantikan suara narasi yang lembut namun tegas. "Untuk 2 suami yang pernah kupanggil imam. 1 yang mengikatku dengan akad, dan 1 lagi yang mengikatku dengan luka. Untuk 2 sosok yang katanya ingin menuju surga bersama, tapi justru membuat neraka di hatiku sendiri." Adnan mendengarkan. Awalnya dengan dahi berkerut. Tapi makin lama, wajahnya berubah. Nafasnya mulai berat. Matanya tak berkedip. Kata-kata itu begitu akrab. Ia tahu surat itu bukan sekadar narasi puitis. Ia tahu, itu suara hati Tiara. "Aku tidak menolak syariat. Tapi aku menolak dipaksa menerima luka atas nama syariat. Aku tidak menolak poligami. Tapi aku menolak disisihkan dengan ayat-ayat yang ditafsirkan sepihak. Aku bukan istri syalihah dalam pandangan sebagian orang. Tapi aku telah mendampingi suamiku saat dunia menjauh darinya. Aku telah memberinya doa saat dunia tak peduli padanya. Aku telah menyerahkan seluruh cintaku, lalu ditukar dengan perempuan yang katanya lebih layak mendapat pahala karena belum pernah terluka." Air mata Adnan jatuh di pipi. Ia coba hapus, tapi tak mampu. Surat itu mengoyaknya. Ia merasa seluruh isi hatinya dibongkar di depan umum, tapi bukan dengan kebencian. Dengan cinta. Dengan harapan yang hancur pelan-pelan tapi tak pernah menyumpah. Muthia menatap suaminya dengan raut jengkel. "Kamu serius nangis gitu doang?" Adnan tak menjawab. Ia bangkit dari sofa, menuju kamar mandi, menutup pintu, dan menyalakan keran air sekencang-kencangnya. Di balik gemuruh air itu, ia menangis dalam diam. Tangannya menutup wajah. Ia merasa kecil, sangat kecil. Sore itu, ia duduk di balkon rumah kontrakan barunya bersama Muthia. Hujan baru reda, meninggalkan aroma tanah basah yang menenangkan. Tapi hatinya penuh badai.
Ia menggenggam ponsel, membuka Instagram Zahwa yang kini telah dibanjiri pengikut. Anak gadisnya yang dulu ceria, kini bersuara lantang di dunia maya, menyuarakan suara ibunya. Ia teringat ketika Tiara dulu mengajarinya mengaji ulang, ketika ia mulai hijrah. Suara lembut Tiara, doa-doanya, perhatian-perhatian kecil yang dulu membuat hidupnya terasa berarti. Kini semua itu menjauh. Surat itu membuat Adnan merasa telanjang. Ia mulai menyesali banyak hal, tapi semuanya terasa terlambat. Ia ingin bicara, tapi siapa yang akan mendengarkannya sekarang? Mutia? Istri keduanya itu justru makin sering bersikap dingin dan defensif. Merasa dirinya disudutkan sejak podcast itu viral. Tiara sendiri menerima dampaknya dengan tenang. Banyak yang mengirim pesan dukungan, juga banyak yang menyudutkan. Tapi ia tidak membalas satupun komentar negatif. Ia memilih diam. Saya bukan ustazah, katanya saat diwawancarai oleh podcast yang sama secara anonim. Saya hanya istri yang ingin menyuarakan bahwa cinta yang terluka tak boleh dikubur dalam diam selamanya. Zahwa makin dekat dengan ibunya. Ia bahkan mulai mendokumentasikan aktivitas Tahsin Tiara dan mengunggahnya sebagai konten edukatif. Nama Tiara tidak pernah disebut langsung, tapi pesan-pesannya menggema di antara jutaan perempuan yang merasa senasib. Malam itu, Tiara duduk di ruang keluarga. Anak-anak sudah tidur. Ia membuka Al-Quran, membaca pelan dengan suara tenang. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Satu pesan masuk. Dari Adnan. Tiara, bolehkah aku bertemu? Aku tahu aku tidak pantas bicara tentang maaf. Tapi, aku ingin bicara sebagai seorang ayah. Dan sebagai lelaki yang gagal menjaga cintamu. Aku sudah mendengar surat itu. Dan aku menangis. Bukan karena dihujat orang. Tapi karena akhirnya aku sadar, kamu lebih mencintaiku daripada aku mencintai diriku sendiri. Tiara membaca pesan itu perlahan. Ia diam lama. Tidak menjawab. Lalu memejamkan mata, menarik napas panjang, dan menatap langit-langit rumah yang pernah mereka bangun bersama. Ia tahu, cinta bisa dikhianati, tapi cinta sejati akan tetap memberi ruang bagi pertobatan. Bukan untuk kembali, tapi untuk memaafkan, dan melangkah lebih kuat. Karena cinta sejati, bukan soal memiliki, tapi tentang berani melepaskan tanpa kehilangan diri sendiri. Dan malam itu, Tiara menulis surat kedua. Bukan lagi untuk suaminya, tapi untuk dirinya sendiri. Surat dari seorang perempuan yang akhirnya menemukan dirinya. Di tengah puing-puing rumah tangga yang runtuh perlahan, namun meninggalkan cahaya yang tak bisa dipadamkan siapapun. Pagi itu langit mendung, tapi tak hujan. Angin berhembus lembut dari jendela ruang tamu yang terbuka separuh. Tiara duduk di kursi rotan, secangkir teh melati hangat di tangannya, dan tumpukan berkas di atas meja. Zahwa baru saja berangkat ke sekolah bersama adik-adiknya, meninggalkan keheningan yang jarang ia rasakan sejak beberapa bulan terakhir. Sejak podcast itu viral, hidup Tiara berubah pelan tapi pasti. Ia bukan lagi perempuan yang dikenal hanya sebagai istri dari seorang dai muda yang menginspirasi. Kini ia dikenal sebagai sosok mandiri yang bersuara, meski tetap dengan ketenangan khasnya. Pagi itu, ketika ia membuka berkas-berkas pengajuan kelas tahsin untuk cabang baru di Bandung, suara bel rumah membuatnya tersentak. Tiara bangkit perlahan. Dari balik tirai, ia melihat sosok yang tak asing berdiri di luar pagar. Adnan. Dengan ransel kecil di punggung, jaket lusuh yang mengingatkan pada masa-masa sulit mereka dulu, dan wajah yang seperti menyimpan seluruh beban dunia. Tiara membuka pintu perlahan. Tidak buru-buru. Tidak panik. Hanya tenang. Adnan berdiri kaku. Assalamualaikum, katanya pelan. Tiara menatapnya sebentar, lalu menjawab, Waalaikumsalam. Hening menyusul. Aku, boleh masuk sebentar? Tiara membuka pagar dan memberi isyarat dengan tangannya. Adnan masuk ke dalam, melepas sepatu, dan duduk di kursi yang sama yang dulu sering mereka duduki saat menyusun rencana masa depan. Tapi pagi ini, tak ada lagi kebersamaan seperti itu. Hanya jarak dan luka yang berdiri di antara mereka. Aku sudah dengar semuanya, kata Adnan, suaranya berat. Podcast itu, reaksi orang-orang, surat Zahwa, dan suratmu. Tiara hanya mengangguk. Ia tahu pembicaraan ini tak akan ringan. Aku salah, lanjut Adnan. Sangat salah. Aku sok tahu.
Merasa paling paham agama, paling benar. Aku gunakan dalih syariat untuk menyakiti. Aku menjadikan kamu istri, tapi bukan teman. Aku menjadikan kamu rumah, tapi tak pernah bertanya apakah rumah itu retak. Tiara memandangi wajah lelaki itu. Masih wajah yang sama dengan yang dulu ia cintai. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Mata Adnan kini penuh penyesalan yang tulus. Tapi Tiara tahu, cinta saja tak cukup untuk memperbaiki rumah yang sudah runtuh. Aku sudah menceraikanmu, Tia, ucap Adnan tiba-tiba. Tiara terdiam. Tidak terkejut, tapi juga tidak tergerak. Kami tidak cocok. Dia bukan kamu. Tidak pernah akan menjadi kamu. Tiara tersenyum kecil. Senyum yang tidak menyembunyikan kepedihan, tapi juga tidak menyimpan harapan. Adnan, katanya pelan, aku tahu kamu menyesal. Aku tahu kamu ingin memperbaiki. Tapi, aku tidak bisa kembali. Adnan menatapnya dengan mata basah. Kenapa? Kita bisa mulai lagi, Ti. Aku akan belajar. Aku akan berubah. Demi kamu. Demi anak-anak. Tiara menggeleng. Bukan karena aku tak cinta. Tapi karena aku sadar. Selama ini aku mencintai tanpa menjaga diriku sendiri. Aku diam saat dilukai karena kupikir itu bagian dari menjadi istri Syalihah. Aku bertahan karena kupikir Allah akan mengganti semua luka dengan pahala. Tapi aku lupa bahwa Allah juga menyuruh kita menjaga harga diri dan keadilan. Adnan memejamkan mata, menahan tangis. Suaranya nyaris berbisik. Jadi, kita benar-benar selesai. Tiara menatap berkas yang tadi ada di mejanya. Di sana, sudah ada draft gugatan cerai yang ditulis dengan rapi oleh pengacaranya. Aku tidak membencimu, Dan. Tapi aku tidak ingin anak-anakku tumbuh dalam rumah yang cinta di dalamnya penuh luka. Aku tidak ingin Zahwa dan adik-adiknya belajar bahwa bertahan dalam ketidakadilan itu mulia. Adnan menggenggam tangannya sendiri. Wajahnya menunduk. Kamu wanita paling sabar yang pernah kutemui. Aku hancur melihat kamu terluka karena aku. Tiara menarik napas panjang. Ia tidak ingin menangis, tapi air matanya jatuh juga. Bukan karena ragu, tapi karena mengenang 15 tahun yang telah mereka lalui. Kita sudah selesai sebagai suami istri, Dan. Tapi kita tetap orang tua untuk anak-anak. Aku ingin kamu tetap jadi ayah yang baik. Zahwa butuh itu. Aidan dan Rania juga. Adnan mengangguk, menahan isak. Aku akan jadi ayah yang hadir. Aku janji. Tiara berdiri. Ia membuka lemari kecil di ruang tengah dan mengambil satu album foto. Ia serahkan kepada Adnan. Aku simpan semua kenangan kita. Bukan untuk dilupakan, tapi untuk diingat sebagai bagian dari hidupku. Tapi sekarang, aku ingin menulis kisah baru. Tanpa luka yang sama. Adnan membuka album itu. Ada foto mereka saat masih di kontrakan sempit. Saat menyantap nasi goreng dengan telur ceplok. Saat tertawa bersama. Saat Adnan dulu mengangkat anak pertama mereka di pelataran masjid. Kita bahagia dulu, bisiknya. Iya, tapi itu dulu. Adnan berdiri. Ia tahu, ini akhir yang tidak pernah ia bayangkan. Tapi juga akhir yang mungkin ia butuhkan. Sebab dalam luka itu, ia menemukan dirinya sendiri. Dan dalam kehilangan ini, Tiara menemukan kekuatannya. Ketika ia berjalan ke pintu, Tiara memanggil pelan. Adnan? Ia menoleh. Terima kasih sudah datang hari ini. Terima kasih sudah jujur. Semoga kamu benar-benar berubah. Bukan untukku, tapi untuk dirimu sendiri. Adnan mengangguk. Kemudian melangkah pergi. Tak ada pelukan. Tak ada tangisan di bahu. Hanya keheningan yang menandakan satu bab telah benar-benar selesai. Malam harinya, Tiara menulis di jurnalnya. Hari ini aku resmi melepaskan masa laluku. Bukan karena aku membencinya, tapi karena aku mencintai diriku yang baru. Cinta yang paling suci, bukan bertahan dalam luka, tapi berani pergi saat hati tak lagi utuh. Dan aku, akhirnya berani. Angin sore menyapu lembut halaman kecil di rumah mungil bercat putih gading itu. Tanaman lidah mertua berjejer rapi di pot tanah liat, dan di pojok taman, sebuah papan kecil bertuliskan, Rumah Cahaya Kelas Tahsin Perempuan. Tiara berdiri di ambang pintu,
mengenakan gamis polos dan himar sederhana. Senyumnya tenang saat melihat dua ibu muda datang tergesa membawa mushaf dan buku catatan. Ia menyambut mereka dengan pelukan hangat seperti biasa. Suara tawa anak-anak kecil terdengar dari dapur, bercampur dengan denting gelas dan aroma teh melati. Rumah itu tidak besar, tidak mewah, tapi damai. Dan yang terpenting itu milik mereka sepenuhnya. Setahun sudah berlalu sejak sidang terakhir di pengadilan agama. Sejak hakim mengucapkan kalimat yang mengakhiri belasan tahun pernikahan Tiara dan Adnan. Tidak ada selebrasi. Hanya kelegaan yang hening. Sebab yang berakhir bukan hanya ikatan suami istri, tapi seluruh bab hidup yang penuh luka diam. Tiara dan ketiga anaknya pindah dari rumah lama sebulan setelahnya. Rumah baru itu dibeli dengan sisa tabungan, honor mengajar tahsin online, dan bantuan kecil dari sahabat-sahabatnya yang diam-diam menggalang dana di balik akun anonim Zahwa. Di ruang tengah yang kini difungsikan sebagai ruang belajar tahsin, terdapat rak-rak buku Al-Quran, papan tulis kecil, dan karpet hijau lembut. Setiap pekan, rumah itu dipenuhi belasan hingga puluhan perempuan dari berbagai usia. Mereka tidak hanya belajar membaca Al-Quran, tapi juga belajar menyembuhkan luka-luka mereka. Tiara tidak pernah menyebut dirinya ustazah. Ia hanya mengatakan, "Aku pernah jatuh dan ditolong oleh ayat-ayat ini. Sekarang aku ingin menolong yang lain." Zahwa kini duduk di bangku semester pertama jurusan Psikologi Universitas Indonesia. Ia diterima lewat jalur prestasi. Esainya tentang emosional neglect dalam keluarga religius membuat para penguji terdiam. Ia sering pulang hanya untuk mengajar remaja-remaja perempuan di komunitas ibunya. Kadang, ia mengisi sesi refleksi pekanan dengan membacakan potongan dari buku jurnalnya yang kelak akan ia terbitkan. Ia tumbuh menjadi perempuan tangguh, penuh empati, dan punya suara yang tajam namun lembut. Tiara tahu, anak perempuannya kini sudah menjadi cahaya yang menerangi banyak orang. Aidan dan Rania, dua anak bungsu Tiara, bersekolah seperti biasa. Mereka belajar dengan tenang, jauh dari tekanan dan kebingungan yang dulu mengikat mereka dalam rumah yang penuh ketegangan. Tiara memutuskan untuk tidak memaksa hubungan anak-anak dengan Adnan. Ia membiarkan mereka memilih sendiri. Aidan sesekali bertemu ayahnya, sementara Rania masih memilih untuk menjaga jarak. Tiara tidak memaksakan apapun. Ia hanya menjaga agar luka tidak beranak dalam hati anak-anaknya. Adnan sendiri tidak pernah benar-benar kembali ke panggung publik. Setelah perceraiannya viral, dan setelah komunitas dakwahnya pecah dua, ia memilih diam. Mutia pergi, kabarnya menikah lagi. Ada kabar bahwa Adnan kini tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, mengajar di pesantren terpencil. Tiara tidak pernah menanyakan lebih lanjut. Baginya, masa lalu telah ditutup dengan tenang, dan tidak semua hal harus punya bab lanjutan. Suatu sore, Tiara duduk sendirian di serambi rumah. Di hadapannya, secangkir teh melati dan sebuah jurnal coklat tua yang hampir penuh. Ia membuka halaman terakhir, menyentuhnya sejenak, lalu mulai menulis. "Dulu aku pikir hijrah adalah meninggalkan segalanya demi Allah. Tapi sekarang aku paham, hijrah juga berarti meninggalkan luka-luka yang selama ini kusembunyikan dalam baju syar'i dan kata-kata sabar. Hijrah bukan berarti meniadakan diriku sendiri, tapi menemukannya kembali. Aku pernah jadi istri yang diam, ibu yang terluka, perempuan yang kehilangan dirinya sendiri demi definisi, syalihah, versi orang lain. Tapi hari ini, aku utuh. Aku berdiri di rumah kecil ini bukan karena dunia memujiku, tapi karena aku sudah berdamai dengan Allah dan dengan diriku sendiri." Ia meletakkan pena, menarik napas panjang, lalu menulis kalimat terakhir dengan huruf yang lebih besar, nyaris seperti sebuah pernyataan. "Hijrah tidak seharusnya membawaku pada luka. Hijrah seharusnya membawaku pulang. Dan kini aku pulang, pada diriku sendiri." Sore itu, langit berubah warna menjadi jingga. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah yang baru disiram. Di ruang tengah, suara ibu-ibu mengaji terdengar mengalun, pelan namun pasti. Tiara menutup jurnalnya, lalu berdiri. Langkahnya ringan, senyumnya hangat. Dan meski masa lalu tak pernah benar-benar bisa dilupakan, ia tahu satu hal pasti. Dirinya hari ini adalah jawaban dari seluruh doa-doanya yang dulu ia panjatkan dalam tangis. Kini ia tak lagi mencari rumah dalam seseorang. Karena rumah itu sudah ia temukan dalam dirinya sendiri. Dan akhirnya, Tiara utuh.
Pagi itu, matahari menyelinap perlahan dari selatirai rumah kecil yang sunyi. Udara sejuk menembus celah jendela, membawa aroma tanah basah dan daun teh yang baru diseduh. Tiara duduk di kursi rotan di beranda, mengenakan mukena putih yang kini mulai pudar warnanya. Di pangkuannya, sebuah jurnal kecil terbuka, halaman terakhir belum terisi. Ia menatap kosong ke halaman itu, seolah ingin menulis tapi belum tahu harus dari mana. Suara kicau burung memecah keheningan pagi. Dari dapur, terdengar suara gelas diletakkan dan langkah-langkah ringan Zahwa yang kini tumbuh menjadi gadis remaja penuh cahaya. Ia datang membawa 2 gelas teh panas, lalu duduk di sebelah ibunya tanpa banyak bicara. Dalam keheningan itu, ada kedamaian yang dulu tak pernah ada. Tiara menarik napas panjang. Rumah kecil ini jauh dari kemewahan rumah sebelumnya. Tapi justru disinilah ia merasa hidup kembali. Tidak ada teriakan, tidak ada luka yang ditahan demi menjaga nama baik, tidak ada napas berat karena menunggu suami pulang dari kegiatan dakwah yang entah di mana. Di sini hanya ada dirinya, anak-anaknya, dan suara hati yang perlahan mulai bisa ia dengar lagi. Kadang, kenangan itu masih datang. Potongan-potongan dialog, tangisan malam hari, pertanyaan Zahwa yang membuat dadanya sesak. Ia pernah menjadi perempuan yang merasa cukup dengan diam dan sabar. Ia pernah meyakini bahwa bertahan adalah bagian dari ibadah. Tapi semakin ia mendalami iman, semakin ia sadar bahwa Allah tak pernah meminta seseorang untuk menggadaikan harga dirinya demi disebut salihah. Ia pernah mencintai Adnan dengan seluruh jiwanya. Ia pernah percaya bahwa hijrah mereka adalah perjalanan suci yang tak akan patah di tengah jalan. Tapi ternyata, bukan iman yang memisahkan mereka, melainkan ego yang dibungkus atas nama agama. Adnan pernah menjadi sahabatnya, kekasihnya, tempat ia bersandar di masa-masa sulit. Namun di tengah derasnya arus perubahan, lelaki itu memilih arah yang tidak lagi mengajaknya ikut serta. Tiara tak menyesali keputusannya. Perceraian bukan hal yang ia impikan. Tapi juga bukan hal yang ia sesali. Ia tidak lagi menunggu penyesalan Adnan. Tidak lagi menggantungkan kebahagiaannya pada maaf yang tak pernah utuh. Sebab ia tahu, berdamai dengan diri sendiri jauh lebih melegakan dibanding memohon cinta dari hati yang sudah berubah arah. Anak-anaknya tumbuh dalam pelukan hangat yang ia jaga dengan sabar. Zahwa kini menjadi gadis pintar, kritis, dan peduli pada sesama. Ia mengelola akun Instagram, Suara Perempuan Hijrah, yang sempat viral karena membacakan surat Tiara di podcast dakwah. Banyak perempuan dari berbagai kota mengirimkan pesan, mengaku merasa terwakili. Ada yang bercerita tentang poligami yang dipaksakan, tentang luka-luka yang dibungkam, tentang rumah tangga yang mereka pertahankan demi stigma. Tiara mulai membuka kelas tahsin bukan lagi hanya untuk ibu-ibu, tapi juga remaja dan perempuan muda. Rumah kecil mereka menjadi tempat belajar, tempat menangis, tempat menyembuhkan diri bersama. Ia tak pernah berniat menjadi tokoh. Tapi hidup yang membuatnya begitu. Bukan karena panggung, tapi karena keberanian untuk bertahan dan kemudian pergi, saat bertahan tak lagi benar. Pernah suatu hari, ia menerima undangan dari sebuah komunitas perempuan untuk menjadi pembicara dalam acara bertajuk Hijrah dan Harga Diri. Ia ragu. Ia merasa bukan siapa-siapa. Tapi Zahwa menatapnya dengan mata yang menyimpan keyakinan. Bu, mereka butuh mendengar. Cerita ibu bisa jadi cahaya buat banyak orang. Dan di hari itu, Tiara berdiri di panggung kecil dengan latar kain putih sederhana. Ia mengenakan gamis biru muda, dan jilbab krem yang dililit sederhana. Di tangannya, bukan naskah pidato, hanya secari kertas dari jurnal lamanya. Suaranya lembut, tapi tegas. Tidak ada tangis, tidak ada dendam. Saya bukan ustazah. Saya bukan ahli agama. Saya hanya seorang perempuan yang pernah jatuh, dan mencoba berdiri lagi. Hening menyelimuti ruangan. Beberapa perempuan di kursi depan mulai menghapus air mata. Hijrah bukan tentang mengubah tampilan luar semata. Hijrah juga bukan tentang siapa yang paling benar atau paling taat. Hijrah, bagi saya, adalah tentang pulang. Pulang ke dalam diri. Pulang ke cahaya yang dulu sempat padam karena luka-luka yang saya biarkan tinggal terlalu lama. Ia berhenti sejenak, menatap perempuan-perempuan yang duduk dengan mata berkaca. Dulu saya percaya bahwa istri yang baik adalah yang diam dan taat. Saya pikir, jika saya sabar, semua akan kembali baik. Tapi ternyata,
Kesabaran juga butuh arah. Jika kita sabar di jalan yang menyakiti, itu bukan lagi ibadah. Itu perbudakan. Satu kalimat yang kemudian dibagikan ribuan kali di media sosial. Hari itu, Tiara tak hanya menutup kisahnya, tapi membuka pintu bagi ratusan perempuan lain untuk bicara. Malamnya, ia duduk di kamar kecilnya. Zahwa tertidur di kamar sebelah. Di meja kecil, secangkir teh mulai mendingin. Ia membuka jurnal yang tadi pagi kosong. Lalu mulai menulis dengan tenang. Hijrah tidak seharusnya membawaku pada luka. Hijrah seharusnya membawaku pulang. Dan kini aku pulang, pada diriku sendiri. Ia menutup jurnal itu dengan senyum kecil. Bukan senyum lega karena semua sudah selesai, tapi senyum bahagia karena ia tahu, apapun yang terjadi besok, ia tak lagi kehilangan dirinya. Tiara memejamkan mata. Untuk pertama kalinya, malam terasa utuh. Tidak ada yang ia tunggu. Tidak ada yang harus ia jelaskan. Tidak ada yang harus ia buktikan. Dan untuk pertama kalinya juga, ia tahu, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari dirinya yang baru.